Itu yang dimaksud dengan nanti Anda lari kencang itu. Itu. Ada 7. Assalamualaikum sahabat YIN Salatiga menyapa. Hari ini saya berada di salah satu tokoh yang penting di YIN Salatiga. Seperti apa obrolan saya saat ini? Yuk kita ikuti untuk masuk ke dalam ngobrol lebih lengkapnya bersama saya Zidni Ilman di YIN Salatiga menyapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat YIN Salatiga menyapa. Hari ini saya sudah bertemu dengan salah satu tokoh yang merupakan tokoh penting di YIN Salatiga. Siapa lagi kalau bukan dengan beliau, Profesor Dr. Muhzuri MA. Selamat siang, Prof. Selamat siang. Terima kasih. Alhamdulillah. Gimana kabarnya, Prof? Alhamdulillah ya, sehat-sehat. Sehat ya, Prof? Ya, sehatnya orang tua ya beginilah. Tapi masih punya semangat yang muda. Nah, kali ini saya akan mengulik tentang Prof. Zuri itu seperti apa ya, kemudian tempat lahirnya. Kalau boleh tahu, Prof, tempat lahir di mana dan kapan, Prof? Oh ya, saya itu lahir di Klaten. Jadi saya ini orang Klaten. Tanggal 26 Maret 1953. Berarti beberapa hari lagi saya ulang tahun nih. Sudah ulang tahun ini kan? Nah, ulang tahun Maret ini ke 68. Iya betul ya, 68. Alhamdulillah. Berarti kalau boleh mengulik tentang karirnya 2 tahun lagi gitu, Prof, atau betul, masa purna gitu, Prof, ya? Iya, 2 tahun lagi ya. 2 tahun lagi. Nah, sekarang sudah dikaruniai putra berapa, Prof? Oh ya, jadi anak saya itu 3 cowok semua. Dan itu pun lahirnya semua di Medan, Sumatera Utara. Karena ceritanya begini, saya dulu itu mula-mula diangkat sebagai pegawai negeri itu di IAIN Sumatera Utara. Orang bertanya-tanya, kenapa kok bisa sampai ke Sumatera Utara, orang Klaten? Iya, karena tempo dulu itu mendaftar pekerjaan itu di pusat, di Jakarta. Lalu kita kan menyatakan, menandatangani bahwa untuk diangkat menjadi CPNS itu bersedia diletakkan di mana saja. Nah, oleh pihak Jakarta saya diletakkan di IAIN Sumatera Utara itu. Sumatera Utara luar biasa. Jadi ini jauh-jauh dari Klaten, kemudian hijrah ke YIN Sumatera, sekarang sudah kembali lagi ke tanah Jawa, tepatnya di Salatiga. Nah, ini putra 3 lahir di Medan semuanya. Karena kita di sana 8 tahun itu. Mulai tahun 1978 sampai 1986. Jadi tepatnya kira-kira bulan Agustus itu atau September 1986 saya pindah resmi di IAIN Wali Songo cabang Salatiga Fakultas Tarbiyah. Nah, Prof, kalau mengulik lagi, Prof, sebenarnya Prof Zuri itu berapa saudara di dalam keluarga Prof Zuri yang dari Klaten, Prof? Saudara saya itu ada 7. Ada 7? Saya anak pertama. Biasa. Itu sampai sekarang kondisi masih komplit, Prof? Alhamdulillah, ya masih. Ada yang di Klaten sendiri itu 2 orang, kemudian di Jogja 1 orang, di Jakarta 2 orang, di Surabaya 1 orang, kemudian di Purwakarta 7 kan. Ini muter aja ini bahasa Indonesia. Sementara kalau putra dari Prof Zuri itu sekarang posisinya atau mungkin sekarang sudah berada dengan pasangan di mana, Prof?
Jadi anak saya yang paling besar itu lulusan UII Fakultas Ekonomi sekarang Jogja. Sekarang tinggal di Ciputat, Jakarta. Ya, kerja swasta lah itu ya. Kemudian anak yang kedua itu alumni ITB Bandung. Bandung. Sekarang tinggalnya di Batam. Kalau yang di Jakarta anaknya 2, yang di Batam ini anaknya 4. Kemudian anak saya yang terakhir itu alumni ITB juga, tinggalnya sekarang di Bandung, anaknya 2. Total cucu saya 8 orang. 4, 2, 2 ya 8. Formasi 4-2-2 gitu ya. Dan tamanya ini Prof Zuri itu mempunyai keluarga besar karena dari keluarga sudah 7 orang, kemudian putra sudah 3 orang, kemudian cucunya sudah 8 dan boleh dikatakan di kota-kota yang luar biasa besar dan bisa untuk mengurangi rasa sepi gitu ya. Bisa diceritakan Prof, kenapa di IAIN Salatiga tepatnya bukan mungkin di Surakarta atau mungkin di Jogja, Prof memilih di IAIN Salatiga itu kenapa Prof? Sebenarnya begini, karena kita sudah 8 tahun ya di sana, itu mulai bolehlah kalau mau cari tempat pindah. Nah, lalu karena orang tua saya itu di Klaten, maka saya cari tempat pindahan itu yang dekat dengan Klaten, yaitu IAIN Wali Songo Semarang dan IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Waktu itu IAIN ya. Lalu saya melamar kedua-duanya. Yang cepat menjawab itu IAIN Wali Songo. Bahkan karena saya itu alumni Fakultas Syariah, maka dalam pikiran saya tentu saya ini akan diletakkan di daerah karena janji Pak Rektor itu nanti diletakkan di daerah. Yang punya Fakultas Syariah itu Pekalongan. Mungkin saya mau ditaruh di Pekalongan nggak apa-apalah. Tapi entah bagaimana itu akhirnya diletakkan di IAIN Wali Songo Salatiga, cabang Salatiga, karena Fakultas Tarbiyah itu juga membutuhkan tenaga alumni syariah itu ceritanya. Jadi saya ya alhamdulillah banget. Artinya diberikan tempat yang dekat. Iya, lebih dekat lagi. Tidak seperti bayangannya sampai di Pekalongan. Bayangan saya di Pekalongan sudah syukur alhamdulillah gitu. Tapi ya malahan lebih dekat lagi gitu. Nah, sekarang saya mengulik tentang karir dari Prof Zuri semasa beliau pindah dan resmi berada di Salatiga. Kemudian untuk menempuh S2 dan S3 ini di mana, Prof? Jadi begini, kan pindahnya tahun 1986. Lalu kemudian tempo dulu itu sudah ada musim testing untuk studi lanjut. Testing studi lanjut yang ada itu IAIN Jakarta dan IAIN Jogja. Kemudian oleh Pak Rektor saya diberi nasihat, kamu orang baru di IAIN Wali Songo, dalam pikiranmu belajar saja gitu. Lalu kesempatan tes itu saya ikuti. Kemudian entah bagaimana saya diterima di IAIN Jakarta, bukan IAIN Jogja. Padahal dalam pikiran saya tadinya kalau bisa di Jogja kan lebih dekat gitu. Antara Jogja, Klaten dan Salatiga. Tapi ternyata Allah menghendaki lain di Jakarta. Oke, Jakarta juga nggak apa-apa. Itu mulai 1987. Kuliah aktif itu sendiri S2-nya itu 2 tahun sampai 1989 selesai S2.
lanjut kuliah aktif lagi sampai dengan 1990. Artinya itu tutup kuliah, dilanjutkan dengan menulis disertasi. Nah, ketika menulis disertasi itu boleh di kampung halaman lah. Artinya sambil melaksanakan tugas sebagai dosen itu sudah bisa. Nah, lalu pada tahun 1992 itu gampangannya ada pergantian dekan dari Pak Ahmadi, dulu belum profesor ya, almarhum ya, ke Pak Nurhadi, Pak Nurhadi Jamal. Nah, saya menjadi wakil dekan mulai 1992 sampai kemudian nanti menjadi setain itu. Oh, berarti ini peralihan di antara YIN Wali Songo cabang Salatiga sampai pertama kali beralih bentuk, alih status dari YIN Wali Songo Salatiga menjadi setain Salatiga. Ini setelah kembali lagi Prof tentang karir Prof Zuhri setelah menjadi wakil dekan di Fakultas Tarbiyah dan sampai beralihnya status menjadi setain Salatiga. Apalagi Prof yang dijabat oleh Prof Zuhri saat itu, Prof? Jadi ketika alih status dari cabang Wali Songo Semarang di Salatiga itu menjadi setain kan, menjadi setain seperti juga di IAIN lain di seluruh Indonesia. Jadi semua fakultas di daerah itu kemudian menjadi setain. Seperti setain Tulungagung, setain Kediri dan lain-lain tempo dulu begitu. Nah, dekan Fakultas Tarbiyah IAIN Salatiga ya, Semarang itu menjadi pejabat sementara ketua setain. Ya, ketika pindah menjadi setain, lalu diangkat menjadi ketua setain. Saya yang wakil dekan menjadi wakil ketua atau dulu pembantu ketua. Nah, kemudian mulai tahun 1998 itu setain di seluruh Indonesia itu mengangkat ketua definitif. Saya termasuk yang diangkat sebagai ketua setain Salatiga definitif. Satu periode mulai 1998 sampai 2002. Nah, saya dalam masa pengabdian 4 tahun itu dikukuhkan sebagai guru besar pada tahun 2001. Berarti sebelum lengser akhirnya berakhir atau mungkin masa jabatannya berakhir, Prof Zuhri sudah mendapatkan pengukuhan guru besar di bidang hukum Islam. Hukum Islam. Luar biasa. Nah, ini yang mungkin tentunya dalam rangka Disnatalis YIN Salatiga yang ke-51 sejak beralih menjadi setain Salatiga ini, ada suka duka nggak Prof ketika menjabat sebagai seorang yang menjadi pionir di setain Salatiga sampai sekarang, Prof? Ya, tentu begini ya. Tempo dulu itu kan anggaran untuk perguruan tinggi, khususnya perguruan tinggi di bawah naungan Kementerian Agama, itu memang minim, tidak seperti sekarang. Ya, tidak seperti sekarang. Jadi kalau kita ke Jakarta misalnya itu ya harus naik kereta api atau bawa kendaraan sendiri atau naik bis, betul ya. Berarti mulai dari naik bis, naik kereta api sampai bawa sendiri ke Jakarta. Lalu kemudian misalnya kita
beli kendaraan itu juga harus pandai-pandai apa ya, pandai-pandai nyimpen itu ya, memperhitungkan, kemudian menyimpan bendanya gitu ya, itu harus pandai-pandai itu. Jadi gampangannya tidak seperti ketika apa namanya anggaran APBN itu memberikan kepada apa pihak untuk apa, untuk pendidikan itu kan sampai 20%. Nah, itu kan belakangan itu ya. Dulu belum itu, makanya agak repot. Tapi saya kira relasi itu bagus, itu nyaman. Jadi semua warga IAIN, apakah itu dosen, apa itu mahasiswa, karyawan, itu semua mendukung untuk kemajuan STAIN waktu itu. Ya, yang namanya kritik itu saya kira biasa ya. Jadi kritik dari mahasiswa, kritik dari sesama dosen, menurut hemat saya itu hal-hal yang wajar itu. Artinya kritik itu tentunya menjadi semangat kita, menjadi untuk berbenah kita apa yang perlu dikoreksi, mungkin gitu ya, Bro. Kita kan manusia biasa ya, jadi kalau tidak ada kritik saya kira majunya STAIN itu lamban juga ya. Gitu. Ya saya kira iya, tapi dengan kritik itu apa? Kritik yang membangun, kemudian saling bisa berpengaruh untuk yang hal lain. Iya. Dan itu diterima oleh Jakarta, itu juga diterima itu. Prof, ngulik sebentar Prof, mengulas tentang kesan dulu saat Prof Zuhri menjadi ketua STAIN pertama. Ini yang sudah dinyatakan definitif oleh Kementerian Agama. Ada kesan yang unik nggak, Prof? Iya, dulu itu begini, oleh Menteri Agama, terutama yang disuarakan oleh Dirjen ya, oleh Dirjen itu saya tugasi menjadi ketua STAIN. Jadi semua ketua STAIN di Indonesia ini saya minta supaya STAIN itu lari kencang. Nah itu lari kencang itu. Baru pertama kali menjadi STAIN diminta untuk lari kencang. Jadi jangan mental ketua STAIN jangan seperti dekan di daerah yang gampangannya itu hanya nunggu instruksi. Nunggu instruksi dari IAIN pusat, jangan begitu. Anda punya inisiatif sendiri. Jadi itu yang dimaksud dengan nanti Anda lari kencang itu. Gitu. Berarti maksudnya ini supaya bisa mengembangkan apa yang ada di masing-masing STAIN, apa potensi-potensi yang ada di masing-masing STAIN supaya bisa digerakkan, tidak harus menunggu instruksi dari pusat. Termasuk termasuk mengangkat pembantu ketua apa itu ya, carikanlah ya, terserah kamu. Kalau menurut kamu itu bisa diajak lari kencang ya itu diangkat, misalnya begitu. Lalu kemudian potensi apa yang mau dikembangkan. Nah kebetulan IAIN Salatiga ini banyak orang berlatar belakang syariah. Karena itu kemudian di samping punya jurusan tarbiyah, tadinya fakultas tarbiyah, lalu ada jurusan syariah. Kemudian yang tarbiyah sendiri itu tadinya itu ada jurusan PAI kan gitu ya, lalu ditambah dengan bahasa Arab. Karena ada yang potensi ke bahasa Arab. Ya, gitu. Dan alhamdulillah, delalah itu lulusan STAIN ya, STAIN. Pokoknya yang kemudian menjadi IAIN dan insya Allah menjadi UIN. Amin. Ini ya faktanya mentes gitu. Faktanya itu mentes. Mentes itu kata bahasa Jawa ya. Jadi mentes itu menghasilkan dan benar-benar terbukti gitu ya, Bro. Ya kita bukan dikatakan nemu juga boleh. Misalnya Mas Hanif Dakiri itu bisa jadi menteri.
walaupun sedikit kita punya kontribusi. Betul. Betul. Kita punya kontribusi. Dan akhirnya kan kita ikut memiliki. Betul. Nah, itu milik saya itu gitu. Itu alumni Yayasan Salatiga gitu ya, Bro. Meskipun kita nggak pernah ngasih apa-apa misalnya. Ya ikut ngaku gitulah. Kemudian yang di masa jabatan Prof Zuhri selaku ketua dulu itu sebagai pembantu Prof. Siapa saja Prof? Pembantu ketua ketika saya menjadi ketua. Itu pembantu satu itu Pak Zulfa, Prof Zulfa. Kemudian pembantu duanya Pak Sukari, itu Sukari. Di Solo. Kemudian yang ketiga itu Pak Baduan. Pak Baduan. Dari berempat itu formasi yang sudah tepat untuk tadi instruksi untuk lari gitu. Wah, ini kelihatannya lincah itu aja pertimbangannya. Betul. Wah, ini lincah ini. Kan Pak Zulfa itu tadinya anggota DPR itu. DPRD ya, DPRD Kota Salatiga. Berarti punya pengalaman ini. Jadi gitu. Kemudian ini Pak Sukari ini administrasinya ini kayaknya ini bagus ini. Udah, Pak Baduan ini lincah. Itu aja pertimbangannya. Wah. Dan sampai sekarang sudah menghasilkan banyak alumni. Di antaranya tadi ada mantan Menteri Tenaga Kerja yaitu Hanif Dagiri, dan tentunya banyak sekali ya Prof ya alumni-alumni yang menjadi itu yang jadi wali kota apa bupati itu yang Pak Uwi Haji. Bupati Prof. Bupati Prof. Itu, ya. Ini yang dikatakan tadi bahwa Yayasan Salatiga walaupun kecil tapi mentes katanya gitu ya. Mentes dalam arti mentesnya untuk menghasilkan para alumni-alumni yang bisa luar biasa sampai sekarang. Nah, kalau dukanya Prof, mungkin di masa jabatan Prof Zuhri, kemudian bagaimana sih kondisi di saat itu Prof? Kalau saya kok nggak merasakan duka ya. Gitu, malah senang gitu ya Prof? Saya itu nggak merasakan duka. Saya merasakan itu dinamis gitu. Dinamis. Karena gampangannya misalnya pada waktu itu penghasilan itu pada sedikit, tapi kan dirasakan semua. Artinya menikmati dan bersyukur gitu ya Prof. Tidak ada kata duka dan buktinya alumni juga sepertinya sangat senang dan kerasan gitu Prof kayaknya Prof. Dan indikasi lain misalnya jumlah mahasiswa ya, itu semakin lama kan semakin banyak. Setiap tahunnya gitu ya Prof peningkatan. Itu menggembirakan itu. Berarti kita ini diterima oleh masyarakat. Dan ternyata yang datang belajar ke Salatiga kan bukan hanya orang Salatiga dan sekitarnya. Betul. Ada yang dari pesisir utara, bahkan yang dari Lamongan itu juga ada. Belakangan ini kuliah daring itu, kamu di mana nih? Saya di Sukabumi Pak. Wah, di Sukabumi. Artinya dari dulu peralihan YIN Wali Songo Semarang cabang Salatiga, kemudian beralih status menjadi Stain Salatiga yang langsung dijabat oleh Prof Zuhri secara definitif ditunjuk, dan sampai sekarang menjadi YIN Salatiga yang insya Allah dalam waktu dekat juga akan menjadi Salatiga. Banyak sekali pelajaran yang didapat Prof Zuhri. Ya menggembirakan tuh. Jadi andainya pun ada dukanya itu mungkin terlupakan itu. sudah terbayar dengan semuanya gitu ya Prof ya. Nah, terakhir Prof pertanyaannya, adakah pesan Prof untuk YIN Salatiga, alumni ataupun mahasiswa dan sivitas akademika YIN Salatiga Prof? Berharap mudah-mudahan tidak lama lagi akan beralih status menjadi UIN Salatiga. Lalu saya berharap jumlah tenaga edukatif yang bergelar profesor itu semakin banyak, karena sekarang ini saat ini
itu jumlah profesornya sudah 8 orang, dan yang sudah mengajukan tinggal nunggu itu 2 orang, 10. Kemudian saya berharap mudah-mudahan yang pada kuliah untuk program doktor itu segera selesai, lalu akhirnya kita bisa bahu-membahu kemudian melanjutkan perjuangan seperti sejak kita masih STAIN lalu kemudian menjadi IAIN dan insya Allah menjadi UIN. Dan sampai saat ini saya merasakan bahwa hubungan antara elemen-elemen yang ada di IAIN Salatiga itu berjalan harmonis, dan saya berdoa betul mudah-mudahan yang harmonis ini kekal untuk selama-lamanya. Saya kira itu. Amin. Terima kasih. Nah, demikianlah sahabat IAIN Salatiga menyapa, obrolan yang singkat saya dengan beliau Profesor Dr. Muhzuri MA selaku Ketua Senat IAIN Salatiga sekaligus Ketua STAIN Salatiga pada periode 2002. Dan alhamdulillah beliau masih sehat. Insya Allah ke depan kita akan mewawancarai dan akan berbincang lebih dalam lagi tentang IAIN Salatiga dengan para tokoh-tokoh yang lainnya. Terima kasih Prof. Zuri, semoga selalu sehat. Amin. Dan selalu memberi bimbingan kepada kita semua. Amin. Dan jangan lupa sahabat-sahabat IAIN Salatiga untuk mengetahui informasi apa saja yang ada di IAIN Salatiga bisa follow pada akun media sosial kita ataupun di website kita iainssalatiga.ac.id. Demikian obrolan saya dengan Prof. Zuri. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.